Saya Andi Hidayat akan membahas tentang latar belakang faktor konflik Rusia Ukraina dari awal tahun 2014. Dari sebuah artikel yang saya baca, hubungan antara Rusia dan Ukraina sejak runtuhnya Uni Soviet mengalami kemerosotan, namun tetap interdependensi. Isu-isu mengenai perbatasan kaum minoritas Rusia di Ukraina, energi dan perdagangan menjadi faktor yang ikut mewarnai konflik antara kedua negara. Krisis Ukraina pada tahun 2014 diwarnai dengan upaya militerisasi Rusia untuk menganeksasi wilayah Ukraina Timur dan Crimea yang terkait dengan isu politik identitas. Orang Rusia di Ukraina ingin bersatu dengan negara Rusia dan menolak asosiasi dengan Barat karena dikhawatirkan tidak adanya keberpihakan kepada mereka. Orang Rusia di Ukraina melakukan gerakan separasi yang dibantu oleh militer Rusia. Upaya militerisasi tersebut didukung kekuatan cyber. Perang cyber ini berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun 2014 terjadi serangan cyber besar-besaran oleh Rusia terhadap Ukraina yang menargetkan infrastruktur publik dan semakin melemahkan Ukraina, sehingga aneksasi ke atas Ukraina Timur dan Crimea berhasil dilakukan. Secara kuantitas, kemampuan militer Rusia lebih unggul dibandingkan Ukraina. Namun, dari segi taktis dan potensi, Ukraina lebih unggul karena didukung oleh NATO, serta potensi tersebut menjadi persediaan persenjataan yang diwarisi dari era Uni Soviet. Rusia diragukan mampu secara maksimum meraih keuntungan militer ke atas Ukraina, namun kapabilitas sektor cyber yang baik bisa digunakan sebagai upaya memaksimalkan kekuatan yang berintegrasi dengan militer dalam krisis Ukraina selama tahun 2014. Pada tahun 2022, sebelum konflik Rusia-Ukraina pecah terkait pencaplokan wilayah Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, Rusia mulai mendukung gerakan separatis di Donbas, Ukraina. Setelah tahun 2014, proses resolusi konflik terhenti. Pada tahun 2021, Rusia memulai penumpukan militer skala besar pada perbatasan Rusia-Ukraina, dan pada awal tahun 2022, Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina sehingga konflik kembali terjadi. Konflik Rusia-Ukraina tahun 2022 adalah kelanjutan dari konflik 2014 antara kedua negara tersebut dan tidak terlepas dari kontestasi politik keamanan antara Rusia dan NATO. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 memiliki beberapa penyebab mendasar. Ketegangan yang berkepanjangan antara Rusia dan NATO serta persaingan antara blok Barat dan blok Timur menjadi faktor utama konflik ini. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah terlibat dalam perang terbuka selama Perang Dingin, Rusia sebagai pewaris utama Uni Soviet masih mewarisi warisan dan prinsip-prinsip yang dianut negara tersebut.
yang membuat hubungan dengan NATO tetap tegang hingga saat ini. Aneksasi Crimea telah meningkatkan kecurigaan Ukraina terhadap Rusia, terutama terkait wilayah Donbas yang dikuasai Rusia. Akibatnya, Ukraina terus menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, meskipun Amerika Serikat belum memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Ketika jaminan yang ditunggu Putin tidak datang sesuai waktu yang diharapkan, Putin memutuskan untuk menekan Ukraina agar meninggalkan NATO dengan caranya sendiri. Menurut jurnal yang saya kutip yang berjudul Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional yang diterbitkan dari jurnal Untirta, bahwa untuk hidup harmonis, Rusia perlu memahami bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang berada di luar Pakta Warsawa dan bekas Uni Soviet. Meskipun NATO berjanji pada tahun 1991 tidak akan melakukan ekspansi ke dalam negeri, setiap negara bekas sekutu Pakta Warsawa telah berdesak untuk bergabung dengan NATO demi mendapatkan jaminan keamanan. NATO kemudian menerima 3 bekas Republik Soviet. Yang pertama, Lituania. Yang kedua, Latvia, dan yang ketiga, Estonia. Ketiga negara Baltik ini sebelumnya merdeka namun kemudian dianeksasi ke Uni Soviet oleh Stalin pada tahun 1939 akibat konflik dengan Hitler. Ketika rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO muncul, sentimen negatif ini menjadi dasar kekhawatiran Rusia. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, kemungkinan besar aliansi tersebut akan membangun pangkalan militer di Ukraina. Mengingat kedekatan geografis Ukraina dengan Rusia, hal ini jelas menimbulkan ancaman signifikan bagi keamanan nasional Rusia. Kehadiran gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur semakin memburuk ketegangan antar kedua negara. Perang antar Rusia dan Ukraina menimbulkan dampak terbesar berupa krisis kemanusiaan yang terdampak signifikan pada sektor sosial dan ekonomi. Ratusan warga sipil tewas, terluka, bahkan kehilangan hak dasarnya untuk hidup damai akibat perang. Karena Ukraina dan Rusia merupakan eksportir utama makanan, energi, serta sumber daya mineral, perang ini berkontribusi pada krisis global. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran vital dalam mencegah, mengelola, dan penyelesaian konflik. Sebagai organisasi internasional, PBB berkewajiban merumuskan kebijakan dan langkah-langkah untuk mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Rusia tetap melanjutkan serangan militernya di Ukraina. Baik, untuk selanjutnya konflik Ukraina dan Rusia di mata hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, jikalau kita mengaca pada sejarah, konflik ini telah berlangsung sejak 2014 silam dan telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Dari perspektif hukum internasional, tindakan Rusia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Rusia telah melakukan aneksasi terhadap Crimea dan mendukung separatis di wilayah timur Ukraina yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Serangan militer Rusia ke Ukraina juga telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Selain itu, konflik ini juga telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan hak atas keamanan pribadi. Banyak warga sipil yang telah menjadi korban kekerasan dan telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Hal ini sesuai dengan regulasi dan literatur yang saya temukan, yaitu pada Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil, dan juga pada protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 51 ayat 5
Huruf B tentang larangan serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Dan untuk selanjutnya yaitu upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik antara Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan perdamaian. Selain itu, Ukraina juga dapat mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional untuk diminta putusan tentang pelanggaran hukum internasional oleh Rusia. Masyarakat internasional juga dapat menerapkan sanksi terhadap Rusia untuk mendorong mereka menghentikan serangan militer. Oleh karena itu, masyarakat internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini dengan mengutuk tindakan Rusia, mendukung Ukraina, dan mendorong perlindungan antara kedua negara dengan kerjasama internasional dan penegakan hukum internasional. Adapun sanksi yang didapatkan oleh Rusia itu sendiri ditujukan oleh Amerika dan Uni Eropa, yaitu adalah sanksi kepada beberapa bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibatnya, Rusia akan kehilangan sebagian pasarnya akibat sanksi tersebut. Belum lagi dana lainnya yang tersimpan di bank-bank Eropa, hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang rubel dengan sangat cepat dibanding mata uang lainnya. Kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah. Nah, film dokumenter 20 Days in Mariupol, garapan seorang jurnalis menggambarkan kelamnya Ukraina dari kekejaman perang. But it must be painful to watch. You want to forget all this. Russians have entered the city. Pertempuran Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Serangan Rusia seakan tidak ada hentinya hingga membuat rakyat Ukraina kian menderita. Film dokumenter 20 Days in Mariupol mengisahkan seorang jurnalis yang terjebak selama 20 hari pertama saat Rusia mulai menginvasi Ukraina. Chernov, seorang jurnalis asal Ukraina yang juga sutradara dari film dokumenter ini, membawa penonton untuk melihat bagaimana kelamnya warga Ukraina pada situasi kekejaman perang. We were lucky enough to be in this very short period of time when it was still chaos at the checkpoints, and we were lucky enough that there were people who risked their lives to help us to get these images and ourselves out, and that happened a lot in Mariupol. The doctors, the police, the military, the just civilians, everyone kept telling us, show the world what is happening to our city. Please show the world. And that was kind of our mission. That's what we tried our best to do. Film 20 Days in Mariupol sukses mendapatkan beragam penghargaan dari berbagai negara. Bagi kalian yang penasaran dengan film ini, tentu harap bersabar karena film ini baru tayang 14 Juli 2023 di Amerika Serikat.